Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Bersyukur buat kasih Tuhan yang begitu setia menyertai kita, memberkati hidup kita. Musim beralih, waktu berlalu. Tapi kasih setia Tuhan tidak pernah berlalu daripada kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Puji Tuhan, sekalipun dunia ini berubah, situasi di bangsa kita, situasi di kota kita, setiap hari berubah. Zonanya berubah-berubah ya. Ada zona hitam, zona merah, zona orange, zona hijau gitu ya. Tapi kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Karena itulah kita mau datang kepada Tuhan. Karena itulah kita mau duduk tenang di hadirat Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, menikmati bahkan menaikkan setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari saya undang kita untuk bersikap teduh sejenak di hadapan Tuhan. Siapkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Jangan biarkan ada hal-hal yang lain mengganggu kita. Kekhawatiran, ketakutan, atau apapun itu. Jangan biarkan mengganggu kita. Tetapi kita mau fokus kepada Tuhan. Kita mau naikkan pujian penyembahan kita kepada Allah Bapa, kepada Yesus Kristus, kepada Allah Roh Kudus. Mulia setiamu ya Allah Bapa. Mulia setiamu ya Allah Bapa. Tak selintas pun sinarmu lenyap. Engkau tetap kasih-Mu pun teguhlah, bagai yang sudah rahmat-Mu tetap. Mulia setiamu, mulia setiamu, mulia setiamu, rahmat-Mu ku alami selalu. Yang ku perlukan telah tersedia. Mulia setiamu ya Tuhan. Saya undang kita untuk berdiri. Katakan musim beralih, waktu berlalu. Musim beralihlah, waktu berlalu. Surya, bulan, bintang di angkasa turut bersaksi dengan segenap Allah atas setia dan rahmat Bapa. Mulia setiamu, mulia setiamu, mulia setiamu, rahmat-Mu ku alami selalu. Yang ku perlukan telah tersedia. Mulia setiamu ya Tuhan. Hapusnya dosaku, damai abadi,
jalan yang terang karena pimpinan-Mu. Hapusnya dosaku, damai abadi, jalan yang terang karena pimpinan-Mu. Kuasa kini kelak kemenangan, hujan berkat ku rasakan selalu. Mulia setiamu, mulia setiamu, mulia setiamu, rahmat-Mu ku alami selalu, yang ku perlukan telah tersedia. Amin. Mulia setiamu ya Tuhan, mulia setiamu, mulia setiamu, mulia setiamu, rahmat-Mu ku alami selalu, yang ku perlukan telah tersedia. Mulia setiamu, mulia setiamu, mulia setiamu ya Tuhan. Bapa kami yang di dalam sorga, mulia setiamu. Kasih setia Tuhan tidak pernah habis-habisnya di dalam hidup kami. Rahmat Tuhan selalu baru tiap pagi. Bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bagi setiap anak-anak Tuhan yang terus menanti-nantikan pertolongan daripada Tuhan. Dan hari ini ketika kami datang beribadah, kami bersyukur oleh karena penyertaan Tuhan yang senantiasa cukup di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami hendak beribadah kepadamu. Dan doa kami kiranya Tuhan, Engkau dimuliakan, Engkau disenangkan di dalam ibadah ini. Dan kiranya setiap pujian dan penyembahan yang dinaikkan oleh semua hamba-hambamu yang beribadah pada pagi hari ini, Engkau berkenan dan Engkau disenangkan. Kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Shalom. Salam Church. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat datang di Gereja Baptis Pertama Cabang Kopo Permai. Dan saya juga mengucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu dan salam Church bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang ikut beribadah pada pagi hari ini bersama dengan Gereja Baptis Pertama Cabang Kopo Permai. Senang dapat bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang bahwa kita semua tetap sehat, tetap kuat, bahkan juga diberikan kesegaran baru oleh Tuhan ketika kita datang beribadah, sekalipun musim Euro sudah datang. Ya, musim Euro sudah datang saudara ya. Ya, dan waktunya sangat luar biasa juga. Waktunya malam minggu, wah pasti menyenangkan. Tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Dan mari kita beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Persembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita berikan dengan penuh sukacita. Dan Tuhan kiranya berkenan atas setiap pujian dan penyembahan yang kita naikkan. Mari kita lanjutkan ibadah kita. Salam Church. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.
Allah itu baik bagi kita, amin. Apakah Bapak Ibu merasakan kebaikan Tuhan? Yang merasakan kebaikan Tuhan boleh lambaikan tangan. Puji Tuhan, Allah kita luar biasa. Tuhan Yesus baik bagi kita. Tuhan Yesus baik bagimu. Tuhan Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia baik bagi kita. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan bertepuk tangan, dengan bersorak-sorai, bersuka cita. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku, amin. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Saya undang kita untuk berdiri, katakan tiada berkesudahan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidup. Amin, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Mana jempolnya? Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh, yeah, yeah. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus kita luar biasa. Dia baik bagiku, Dia baik. Tunjuk kanan kiri. Dia baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Dia baik bagiku, Dia baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh, amat baik, yeah, yeah. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Sampai selama, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kalau kita menghitung segala kebaikan Tuhan, maka kita akan terus bisa bersuka cita. Amin. Jangan menghitung masalah, jangan menghitung pergumulan. Kita tidak bisa bersuka cita. Tapi ketika kita tahu bahwa Tuhan memilih kita, memberikan berkat bagi kita, memberkati hidup kita, maka kita bisa bersuka cita dan bersinar bagi orang lain. Kita masih terus memuji Tuhan, bersinar bagi Tuhan. Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama
bumi menyaksikan kedaulatan-Mu Tuhan. Luar biasa, semesta memuja. Semesta memuja. Hatiku menyembah, Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalam-Mu, dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Karya salibmu, karya salibmu membukakan anugerah yang tiada terbatas. Surga bumi menyaksikan kedaulatan-Mu Tuhan. Katakan, Tuhan kita luar biasa, luar biasa. Mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalam-Ku, dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kita diselamatkan, dijadikan anak-anaknya, agar kita menyaksikan bahwa Allah mengasihi manusia. Karya salibnya bagi semua orang, dan akan diselamatkan orang-orang yang mengasihi Dia. Mari bersuka cita bagi Tuhan. Semesta memuja. Katakan, hatiku menyembah. Hatiku menyembah, Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalam-Ku, dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu. Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalam-Ku, dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Allah kita, Allah yang dahsyat dan perkasa, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari silakan duduk Bapak Ibu, siapkan hati untuk dengar firman-Nya. Katakan, Allah kita Allah yang hebat, Allah kita Allah yang dahsyat, yang mengatasi segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita, yang mengatasi segala sesuatu yang ada di sekeliling kita, bahkan di bangsa kita, di bumi ini. Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang mengatasi segala sesuatu. Mari kita nyanyikan pujian, besar Allahku, how great is our God. Dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, tiada tanda.
umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Kemegahan Raja, kemegahan Raja dalam kemuliaan. Bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kedepanku bersinar. Umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Layak disembah, layak disembah. Kau Raja segala raja, hatiku bernyanyi. Kau besar, layak disembah, layak disembah. Kau Raja segala raja, hatiku bernyanyi. Kau besar, katakan how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. Kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami datang kepadamu pada pagi hari ini dan kami akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan boleh menolong kami untuk mengerti firman Tuhan. Tuhan pakai hamba-Mu ini yang Tuhan sudah utus, Tuhan sudah panggil untuk boleh menerangkan firman Tuhan yang kami akan renungkan bersama pada pagi hari ini. Biarlah Engkau Tuhan, Allah Roh Kudus, menolong kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pembelajaran Injil Markus, kita semakin mengenal siapakah pribadi Tuhan. Kita semakin mengenal siapakah Mesias yang kita sembah, Mesias yang kita agungkan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah juru selamat yang hidup, Mesias yang menderita, yang memberikan hidup dan nyawanya untuk penebusan dosa. Saudara, kita sudah sampai kepada Markus pasal yang ke-9, dan secara khusus
untuk bagian ini kita akan bahas mulai dari ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-50. Dan di dalam pembahasan ini saya akan membagikannya menjadi 4 bagian, menjadi 4 tema khotbah yang akan kita renungkan bersama di minggu-minggu yang akan datang. Saudara, di dalam seksi yang berikut ini, Markus pasal 9 ayat 30 sampai 50, kita menemukan kembali tentang sebuah pengajaran yang diberikan Yesus secara khusus kepada murid-muridnya. Tentang apa? Menjadi murid Tuhan yang sejati. Kok sepertinya diulang, Pak? Dan memang benar. Di dalam pasal yang ketiga, pasal 9 ayat 30 sampai 50, kita melihat seperti ada penegasan kembali yang diberikan oleh Yesus. Kalau kita melihat di ayatnya yang ke-30 sampai ayatnya yang ke-32, kita melihat bagaimana Yesus membukanya dengan sebuah pemberitahuan. Pemberitahuan tentang apa? Tentang kematiannya, prediksi kematiannya yang sebentar lagi dan sudah dekat akan dialami oleh Yesus. Sebuah penderitaan salib yang akan dialami oleh Yesus. Tema ini kembali ditegaskan sampai Yesus harus mengulang kembali untuk yang kedua kali. Saudara, sesuatu yang diulang dan berulang tentu itu adalah hal yang penting. Sesuatu yang diulang itu bukan suatu hal yang main-main. Kalau kita mengingatkan seseorang, apalagi kalau misalnya dia berulang-ulang melakukan kesalahan, perlu ditegur. Itulah mengapa pengulangan itu penting. Ada hal yang perlu ditegaskan oleh Tuhan. Oleh karena hal ini adalah pengajaran yang sangat penting bagi para murid. Sebagai pribadi-pribadi yang akan menjadi saksi Tuhan, memberitakan Injil, menjadi berkat bagi dunia ini. Dan akan memberitakan Injil ke seluruh dunia. Di mana semua orang yang mendengarkan Injil akan dibawa kepada Kristus. Karena begitu amat penting, kalau kita melihat di ayat yang ke-30, Yesus tidak mengizinkan ada orang lain yang mengetahui keberadaannya. Kita melihat itu di pasal yang ke-30. Ia tidak ingin waktunya diganggu karena dia sedang melakukan pengajaran khusus kepada para murid-murid. Saudara, tema ini seperti yang saya sampaikan tadi, saya bagi menjadi 4. Ya, menjadi murid Tuhan yang sejati. Dari pemberitahuan Yesus yang kedua, saya akan bagi menjadi 4. Dan hari ini kita akan membahas tentang pengabdian hamba Tuhan. Mulai dari ayat 30 sampai ayat 37. Lalu yang kedua adalah pentingnya membangun relasi dengan mereka yang bukan pengikut Tuhan. Itu di ayat 38 sampai ayat 41. Lalu kemudian di bagian yang ketiga, ada pengajaran khusus yang Tuhan Yesus berikan supaya apa? Jangan menjadi batu sandungan. Sebagai murid-murid Tuhan, Yesus mengajarkan kepada para muridnya supaya tidak menjadi batu sandungan bagi siapapun. Dan yang terakhir, menjadi garam untuk dimurnikan dan memiliki ciri khas. Ini akan dibagi menjadi 4 bagian. Saya harap Bapak Ibu Saudara jangan meninggalkan ataupun juga ketinggalan di 4 bagian tema khotbah ini. Karena ini adalah satu bagian yang menjelaskan menjadi murid Tuhan yang sejati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk itu mari kita masuk ke dalam pembahasan kita. Mari kita buka Injil Markus pasal 9. Kita akan membaca mulai ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-37. Markus pasal 9 ayat 30 sampai ayat 37. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah menemukan di dalam Alkitab masing-masing, kita akan baca silih berganti. Saya akan membacakan yang bernomor genap. Bapak Ibu Saudara, bahkan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, silakan mengikuti pembacaan kita dan bersama-sama silakan membacakan yang bernomor ganjil, ya. Mulai dari ayat 30 sampai ayat 37. Saya akan mulai, demikian firman Tuhan. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang.
Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakan kepadanya. Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan bahas bagian yang pertama, pengabdian hamba Tuhan. Kita akan membahas tentang pengabdian. Seorang hamba Tuhan bernama John Stott dalam buku The Disciple, A Calling to be a Christ-like, berkata bahwa semua orang Kristen tanpa terkecuali dipanggil untuk melayani. Sekali lagi, semua orang Kristen tanpa terkecuali dipanggil untuk melayani. Melayani adalah sebuah kehormatan bukan hanya bagi kelompok elit kecil. Siapa ini maksud elit kecil ini? Pendeta hamba yang disebut sebagai hamba-hamba Tuhan yang melayani di mimbar. Jadi bukan hanya bagi kelompok kecil, namun untuk semua murid Kristus. Hal ini mengisyaratkan bahwa siapapun yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dipanggil untuk menjadi murid Tuhan. Menjadi murid Tuhan adalah tugas pengabdian kepada Allah, maka sebuah pengabdian mengindikasikan kehidupan yang menghambakan diri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga dari pernyataan ini, bahkan dari apa yang diajarkan, tidak ada satupun orang-orang Kristen yang punya titel hamba Tuhan itu hanya ditujukan kepada orang-orang tertentu. Hanya kepada golongan kecil, yaitu para pendeta, tidak. Tetapi siapapun yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah lahir baru, yang mengabdikan hidupnya kepada Tuhan, mereka adalah murid Tuhan. Siapakah mereka? Saudara dan saya. Kita adalah murid-murid Tuhan. Kita mengabdikan diri kita bukan hanya untuk diri kita, tapi kita mengabdikan diri kita untuk Tuhan. Dalam pengajaran Tuhan Yesus yang kedua tentang penderitaannya, ia kembali menegaskan arti penting dari pengabdian seorang hamba. Apa itu? Memberi diri secara total kepada Allah tanpa syarat. Itulah hamba. Kalau saudara berkata, saya orang Kristen, baik. Saya percaya Tuhan Yesus, luar biasa. Tetapi ketika kita sampai kepada statement hamba, ini adalah sebuah titel yang tidak main-main. Oleh karena di dalam penghambaan diri kepada Allah, seseorang harus memberi diri secara total kepada Allah tanpa syarat. Sekarang mari kita perhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan. Dan apa yang Tuhan Yesus ajarkan tentang pemberian diri secara total kepada Allah tanpa syarat. Ini kita temukan di dalam pemberitaan Yesus tentang penderitaan yang akan dialami. Kita kembali lagi ke ayat yang ke-31. Mari kita kembali ke ayat 31. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Saudara, di sini kita melihat Yesus mengajarkan tentang memberikan diri secara total kepada Allah tanpa syarat. Yang pertama, kalau kita melihat apa yang dia sampaikan, yang pertama ia diserahkan ke dalam tangan manusia, yang kedua mereka akan membunuh dia, dan yang ketiga ia akan bangkit. Dari ketiga hal ini kita menemukan Yesus dengan sukarela, yang pertama mengabdikan diri kepada kehendak Allah Bapa,
dengan memberi dirinya diserahkan ke dalam penghakiman manusia yang tidak adil. Dan ia ditimpakan kesalahan yang tidak patut ia terima. Ketika Yesus berkata, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Ini adalah sebuah kerelaan. Bagaimana Yesus memberikan dirinya untuk apa? Dihakimi. Di dalam penghakiman dunia yang tidak adil. Itulah yang kita saksikan ketika Yesus di hadapan mahkamah agama. Bagaimana ia diperlakukan tidak adil. Ia ditangkap seperti seorang penjahat. Sehingga ketika waktu ia ada di Taman Getsemani, ia berkata, engkau mendatangi aku dengan pentung. Memperlakukan dia seperti seorang penjahat. Seperti seorang buronan. Yang dicari-cari oleh masyarakat. Oleh karena tindakan kriminalitas yang sangat memalukan. Ketika Yesus berkata, engkau datang kepadaku dengan membawa pentung. Sementara aku tiap hari ada di dalam bait Allah. Yesus mengatakan demikian untuk memberitahukan kondisinya. Bahwa apa yang dialami betul-betul satu kondisi yang tidak adil. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Namun karena kerelaan mengabdikan diri kepada kehendak Allah Bapa, ia memberikan dirinya karena memang harus melalui jalan demikian. Harus diperlakukan secara tidak adil. Lihat apa yang dialami oleh sang anak manusia ketika ia berkata diserahkan ke dalam tangan manusia. Sebuah sebuah peradilan yang tidak adil. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari hal ini kita juga boleh menyaksikan bahwa ketika kita tinggal di dalam dunia, kita pun juga harus siap menghadapi ketidakadilan. Seorang pendiri Microsoft bernama Bill Gates, dia pernah bilang, dunia ini gak adil. Jadi, biasakanlah. Karena memang seperti itu kenyataannya. Saudara mau berusaha mencari keadilan di dalam dunia ini, minim, saudara. Sehingga apa? Mari kita membiasakan diri. Inilah yang terjadi. Inilah sikap sebagai anak-anak Tuhan. Kita dengan sukarela menyerahkan diri kita kepada tangan Tuhan. Itulah arti sebuah penghambaan. Dan kita memberi diri kita untuk apa? Menjadi saksi. Kita melakukan hal yang benar, sementara dunia mencoba untuk mengalihkan kita. Kamu melakukan hal yang benar, itu membuat engkau rugi. Seharusnya kau buat seperti ini. Kalau kau ikut cara kami, kamu tentu tidak akan menderita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, inilah yang dialami oleh Tuhan Yesus. Sukarela mengabdikan diri kepada kehendak Allah. Lalu kemudian apa lagi? Yesus dengan sukarela mengabdikan diri kepada Allah Bapa, mati dengan cara yang tidak manusiawi sebagai penuntasan tuntutan murka Allah atas dosa manusia. Sebuah penebusan harus dibayar dengan darah. Itulah penggambaran yang ditulis, yang sudah tercatat di dalam kitab Imamat. Bagaimana penumpahan darah itu harus terjadi sebagai bentuk pembayaran hutang yang harus lunas. Oleh karenanya di dalam terjemahan ataupun juga dalam konteks bahasa Ibrani, khususnya dalam pengorbanan itu pakai istilah karat berit. Istilah karat berit ini selalu mengacu kepada pengorbanan harus ada yang mati. Harus ada yang menggantikan. Itulah istilah karat berit. Jadi karat berit jadi dipotong. Ya. Harus dicurahkan, darahnya itu harus dicurahkan. Sebagai bukti perjanjian itu menjadi sah dengan darah. Karena ada nyawa yang dibayarkan. Tetapi dalam surat Ibrani berkata bahwa darah binatang, darah persembahan binatang itu tidak cukup. Harus ada penumpahan darah yang sempurna.
Melalui siapa? Kristus. Penumpahan darah itu menjadi sempurna oleh karena apa? Oleh karena ia mengambil bagian manusia. Kalau dia bukan mengambil bagian sebagai manusia, maka tidak sah. Karena yang harus membayar dosa atau membayar hutang tersebut, kalau yang melakukan dosa itu adalah manusia, maka harus manusia yang dikorbankan, tetapi gak sembarangan manusia. Itulah mengapa kita semakin mengerti tentang arti inkarnasi. Bagaimana Yesus datang ke dalam dunia menjadi manusia. Dan nanti hari Natal kita akan bahas bagian ini. Bagaimana Yesus datang menjadi manusia. Dan itu adalah kabar baik bagi setiap orang. Udah spoiler saya untuk Natal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus mati oleh karena tuntutan kehendak Allah. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari sini kita melihat sebuah kerelaan untuk mengabdi kepada Allah Bapa. Sekalipun nyawa menjadi bayarannya. Kemudian apalagi Yesus dengan sukarela mengabdi kepada Allah Bapa, dibangkitkan sebagai pemenang atas kuasa maut. Dia menang atas kuasa maut. Hai maut, di mana sengatmu? Kuasa maut tidak lagi berdaya. Oleh karena Kristuslah pemegang kerajaan maut. Dia berkuasa atas kerajaan maut. Loh, berarti kerajaan maut sebelumnya dipegang sama siapa? Ya sama Tuhan juga. Jangan pernah ada konsep, oh kerajaan maut itu dipegang sama iblis ya. Dipegang sama setan ya. Ini konsep dunia yang keliru saudara. Kalau saudara perhatikan zaman-zaman film kartun, ya saya ingat sekali zaman film kartun ada tokohnya mati kemudian masuk surga, masuk neraka ya. Masuk neraka, di neraka sudah ada siapa? Setan pakai garpu ya. Warna merah gitu. Ya. Seolah-olah saya adalah pemilik kerajaan ini. Salah saudara. Yang memiliki kerajaan maut sekalipun adalah Tuhan. Dan kuasanya dipegang, diberikan kepada Kristus. Bukankah ini luar biasa? Makanya sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya, kita tidak takut lagi akan bayang-bayang maut, kematian. Oleh karena hidup kita sudah di tangan Tuhan. Kristus menggenapi itu semua. Karena kuasa maut itu sudah ada di tangan Kristus. Jadi barang siapa di dalam Kristus, ia ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, membawa kita untuk apa? Masuk ke dalam kehidupan baru. Yang tadinya kita ini diciptakan, lalu kemudian oleh karena dosa, kita seharusnya masuk ke dalam neraka. Tetapi oleh karena kematian Kristus, mengambil kita, dan memindahkan kita ke dalam kerajaan surga. Katakan amin. Dan ini menjadi sukacita kita bagi setiap orang-orang percaya. Jadi kematian Kristus adalah kematian yang agung dan luar biasa. Dan ini menjadi kabar baik bagi setiap kita semua. Dari pengajaran ini Kristus menjadi teladan pengabdian yang sesungguhnya kepada Allah. Pemberitahuan tentang kematiannya mengisyaratkan kepada murid-muridnya untuk mempersiapkan diri akan apa yang akan mereka hadapi. Dan diawali dengan penderitaan Kristus. Seorang guru akan selalu menjadi contoh ataupun juga teladan bagi para muridnya. Tidak pernah ada seorang guru belajar ataupun juga mencontoh dari siapa? Muridnya. Guru harus memberikan contoh terlebih dahulu. Ketika Yesus berkata bahwa ia akan mati, dia akan disalib, dia akan menanggung penderitaan, dia akan dihina begitu hebat. Dia menjadi yang awal untuk memberitahukan kepada siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus bahwa kita harus siap. Kapanpun waktunya, bahwa itu pun akan menjadi bagian bagi setiap orang-orang percaya. Saudara, tema penderitaan, pengabdian, dan pelayanan
Kalau kita memperhatikan tema-tema seperti ini, sepertinya ini adalah tema yang kurang menarik. Coba kalau misalnya saya bicara mengenai penderitaan terus, salib terus, bosan ya, gak menarik. Bahkan seringkali tema tentang penderitaan, pengabdian, dan pelayanan adalah tema yang diabaikan. Saudara kalau pergi ke toko buku, saya yakin kita mau cari buku yang menarik, betul? Kita nggak punya tujuan nih. Saya masuk toko buku, lalu kemudian saya lihat judul-judul buku. Lihat yang pertama, lihat buku yang baru apa. Lihat judulnya nggak menarik. Yang ini kayaknya menarik nih, tapi covernya nggak menarik. Lalu kemudian lihat ringkasan dari buku terus kita baca. Kayaknya menarik gitu. Kita jarang datang ke toko buku, lalu kemudian memperhatikan ataupun mencari buku yang bagi kita tidak menarik. Betul ya? Kita selalu mencari hal yang menarik. Beberapa waktu yang lalu saudara, ini kesaksian. Saya dapat hadiah saudara. Dapat hadiah sebuah buku. Saya senang, wah yes, dapat buku baru gitu ya. Dapat buku baru. Kemudian saudara, saya lihat buku itu. Waktu saya lihat buku itu, judulnya saudara, itu buat hati saya kecut. Judulnya adalah Skandal Pemikiran Injili. Saya lihat judul buku ini, apa isinya ya? Saya baca belakangnya, aduh. Waktu saya lihat belakangnya saudara, betul-betul bagi saya secara pribadi, kurang menarik. Kurang menarik saudara. Tapi, saya lihat, ini pasti ada berkatnya nih. Kalau ada buku baru diberikan, pasti ada berkatnya. Saya buka buku itu saudara, betul. Saya baca saudara, saya baca satu bab 2 jam. Satu bab 2 jam saudara. Biasanya satu bab itu saya bisa habiskan 15 sampai 30 menit. Ini 2 jam. Kenapa? Saya baca ulang-ulang. Yo Tuhan, ini buku luar biasa. Berat. Saya bilang berat. Tapi ketika saya belajar, saya cerita lagi kepada Putri, wah bukunya berat, saya bilang. Baru kali ini di tema yang sebenarnya saya agak saya singkirkan lah. Tapi saya belajar satu hal. Kalau kita mau berkembang, kalau kita mau bertumbuh, seringkali kita diperhadapkan dengan hal yang sulit. Jangan pernah diabaikan. Terus tekun dengan hal tersebut. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seperti halnya para murid yang mendengarkan ajaran Kristus dan sekarang diulang kembali, hati mereka masih berpusat kepada kejayaan dan kekuasaan Kristus di dunia. Tema tentang pengabdian dan penderitaan menjadi tema yang seolah-olah ditolak oleh para murid. Itulah mengapa kalau kita membaca di ayatnya yang ke-32 berkata seperti ini. Mereka, yaitu para murid, tidak mengerti perkataan itu. Ada kata tidak mengerti. Sementara Yesus sudah mengulang, ini hal yang kedua. Dan tidak mengerti juga. Hal tidak mengerti inilah yang dijelaskan. Betapa mereka menolak tentang pemberitaan salib, menolak tentang konsep bahwa Mesias akan mati dan menderita. Ini ditolak saudara. Makanya yang pertama ketika Yesus menyampaikan tentang penderitaannya, apa yang dilakukan oleh para murid-murid? Petrus menarik Yesus. Sampai Yesus tegur dengan keras. Karena Petrus menghendaki supaya itu tidak terjadi. Dan kalau boleh, kalau di dalam menggunakan apa yang saya dapatkan, kalau boleh temanya ganti. Tema Mesias adalah tema tentang kekuasaan di dalam dunia. Bagaimana engkau akan menjadi raja di dalam dunia. Itu yang dimaksud oleh Petrus. Tapi di kali kedua, semua murid diam. Gak tahu, mungkin takut dimarahin gak ya. Petrus sudah kena semprot sama Tuhan Yesus.
Mungkin karena udah tahu, diem semuanya. Jadi kadang-kadang kayak gitu ya. Kalau misalnya dimarahin, anak-anak tuh dimarahin, diulang lagi nih. Lebih baik diam aja deh daripada nanti kena semprot lagi. Kayak gitu ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pengulangan. Murid-murid menolak hal itu. Oleh karenanya para murid menunjukkan keengganan untuk menerima kenyataan bahwa salib adalah jalan Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kita pun terkadang menolak tema-tema yang demikian. Seperti hendak melarikan diri dari kenyataan bahwa seperti itulah hidup Mesias junjungan kita. Seperti itulah panutan kita. Kita lebih senang dengan tema-tema yang menarik. Yesus Sang Tabib Agung, Yesus pemberi damai, Yesus pemberi kelepasan, Yesus yang memberkati hidupku. Tema-tema yang lebih menarik. Saudara bandingkan dengan tema salib Tuhan. Jauh saudara. Ya, jauh. Ada sebuah kesaksian yang menarik. Seorang anak Tuhan bernama J.C. Bay Pound. Ia punya profesi sebagai seorang penulis. Dan dia seorang anak Tuhan. Dan ia menyadari bahwa kehidupannya sebagai orang Kristen itu syarat dengan tantangan dan juga penolakan. Dia bekerja di dunia profesional sebagai seorang penulis di sebuah surat kabar di Cleveland. Ya, di Cleveland. Namun pada satu ketika dia menghadiri sebuah ibadah, ketika dia hadir dalam ibadah minggu seperti saudara, dia mendengarkan khotbah dari pendeta. Dan ketika dia mendengarkan khotbah tersebut, ia akhirnya mulai memahami, karena pendeta tersebut berbicara tentang salib. Ia mulai memahami apa arti salib bagi seorang murid Tuhan. Salib menjadi ciri bagi setiap pengikut Kristus yang tidak dapat ditolak. Itu yang dia dapatkan. Salib adalah ciri murid Tuhan yang tidak dapat ditolak. Oleh karena dia dapat 3 poin penting saudara. Yang pertama, salib Tuhan adalah jalan ke sorga. Salib Tuhan adalah jalan ke sorga. Yang kedua, darah Kristus adalah jejak yang harus diikuti oleh setiap orang percaya sampai ke rumah Bapa. Jadi perjalanan setiap orang-orang percaya adalah perjalanan salib. Bukan hanya sekedar kalau orang pergi ziarah ke Yerusalem, lalu kemudian pergi ikut jalan salib, bukan seperti itu. Tetapi jalan salib adalah jalan di mana kita mengikuti teladan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan salah satunya adalah mengalami penolakan dari dunia ini. Dan yang ketiga, dari apa yang dia dapat, jalan dunia itu bukan jalan ke sorga. Banyak yang berkata ada banyak jalan menuju ke Roma. Ada banyak jalan yang menuju kepada Tuhan. Tetapi dikatakan jalan-jalan itu bukan menuju sorga. Hanya satu jalan, melalui salib Kristus. Khotbah tersebut menghiburkan dirinya dan memberi semangat baru sebagai orang Kristen yang hidup di tengah-tengah dunia yang menolak Tuhan. Maka saudara sebagai seorang penulis, ia segera menuangkan pergumulannya tersebut dalam bentuk puisi yang berjudul The Way of the Cross Leads Home. Jalan salib membawa aku pulang ke sorga. Pulang ke rumah Bapa. Kemudian tulisannya tersebut oleh karena dia seorang penulis, ia publikasikan di surat kabar yang bernama Cleveland Newspaper dan Religious Weeklies. Tulisannya mendapat perhatian dari seorang editor yang sedang membukukan kumpulan hymns yang bernama G.H. Fillmore. Ia melihat tulisan dari J.C. ya, dan tentunya bukan hanya tulisan ini, tapi ada beberapa tulisan yang lain. Dan ia berkata bahwa ini akan menjadi berkat bagi banyak orang dan cocok digunakan dalam ibadah, baik di gereja maupun sekolah minggu. Ibu Jessie pun mengiyakan. Dia pun memberikan tulisan-tulisannya, memberikan puisi-puisinya kepada G.H. Fillmore. Pada akhirnya tulisan Ibu Jessie digubah oleh seorang musisi bernama Charles H. Gabriel menjadi sebuah lagu himnal yang dapat dinyanyikan dengan judul Way of the Cross.
Ada yang tahu bahasa Indonesianya apa? Di dalam bahasa Indonesia, lagu ini ditulis di dalam nyanyian pujian buku merah nomor 113 berjudul Salib Jalan Hidupku. Ku hendak pergi ke negeri yang kekal, ke surga hendak pulang. Takkan ku sampai, takkan ku dapat bila salib tak ku pikul. Salib jalan hidupku, salib jalan hidupku, sungguh indahlah menuju surga. Jadi waktu menuju surga, saudara-saudara bukan melihat pohon cemara naik ke puncak gunung, bukan. Tetapi sungguh indahlah menuju surga ketika kita melihat kanan kiri kita penuh dengan tantangan. Sebagai orang-orang Kristen, sungguh indahlah menuju surga, salib jalan hidupku. Kata-kata yang indah dan sangat membangun setiap orang-orang percaya bahwa salib adalah jalan hidup bagi setiap orang yang berkata, aku percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, tema lagu seperti ini kalau kita coba mengobservasi di zaman sekarang, lagu-lagu rohani masa kini, agaknya menjadi tema yang sangat jarang kita temui. Salib betul-betul menjadi jalan hidup. Tanpa mengurangi rasa hormat, bukan saya menjelek-jelekkan pencipta lagu rohani, bukan. Tetapi mari kita melihat tema-tema yang diangkat. Sangat jarang sekali membahas tentang salib Tuhan. Walaupun ada banyak lagu rohani yang diciptakan, namun sulit rasanya menemukan tema tentang salib sebagai jalan hidup. Ada satu lagu tentang salib dan itu betul-betul sangat teologis dan itu bicara mengenai salib. Dan saudara tahu saya temukan lagu itu dari lagu apa? Lagu anak-anak. Guru-guru sekolah minggu mana? Pasti tahu lagu ini. Walaupun jatuh, terus apa? Dipukuli orang, dijauhi orang, Yesus tetap nomor satu. Kayu salib banggaku, kemana-mana aku pergi, Yesuslah milikku. Saudara, kata-kata yang sangat sederhana. Saya mendapatkan kesaksian bahwa lagu ini diciptakan oleh seorang anak kecil. Tetapi waktu saya mendalami kata-katanya, sangat teologis dan berbicara tentang salib Tuhan. Sebuah tema yang sangat jarang kita temui di dalam lagu-lagu rohani pada masa kini. Sekali lagi saudara, bukan berarti lagu-lagu rohani yang lain salah, tidak. Tapi saya menyampaikan tema ini begitu sangat langka dan jarang. Saudara boleh cek. Perhatikan waktu kita memuji Tuhan, lagu-lagu pujian kita. Tema tentang salib itu sangat-sangat langka. Tapi apa yang kita temukan? Tema-tema seperti apa? Tema-tema lagu seperti apa? Tema-tema lagu tentang berkat, hidup yang berkemenangan, damai sejahtera, kejayaan, dan lain sebagainya. Ini tema-tema yang sangat digemari. Tidak salah. Tetapi ada satu hal yang saya mau bagikan di sini. Ini tentulah tidak adil. Pengabdian kita sebagai murid Tuhan haruslah berimbang. Ya, sekali lagi, pengabdian kita sebagai murid-murid Tuhan haruslah berimbang. Di saat kita mengagumi dan menikmati berkat juga kedamaian yang Tuhan berikan, di saat yang sama kita pun harus mengagumi salib Kristus. Tema kedamaian, tema berkat luar biasa. Tetapi mari kita imbangi dengan apa? Tema salib Kristus sebagai jalan hidup kita. Melalui salib Kristus kita dapat memahami arti dari sebuah pengabdian yang sesungguhnya sebagai orang Kristen. Itulah mengapa Yesus mengulang kembali tentang kematiannya.
Saudara, sebagaimana pengorbanan Tuhan yang memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi manusia, demikian juga hidup kita menjadi alat Tuhan untuk mengabdikan diri melayani sesama. Ada dua ilustrasi yang Tuhan pakai mengenai pengabdian. Karena konteks kita ataupun juga tema kita bicara mengenai pengabdian. Ada dua, saudara. Di dalam ayat yang ke-35 dan ayat 36 itu ada dua ilustrasi yang Tuhan berikan. Yang pertama adalah di ilustrasi tentang pelayan, diakonos, ya. Di ayat 35 mengisyaratkan kepada pemahamannya seperti ini, mengisyaratkan kepada pelayan meja di mana ia bertugas melayani orang-orang yang datang dalam sebuah perjamuan. Ia baru akan menikmati makanan miliknya sendiri apabila semua orang-orang yang hadir dalam perjamuan tersebut sudah dijamu dengan baik. Baru ia makan dan menikmati makanan miliknya. Itulah yang dimaksudkan dengan pelayan meja. Makanya di dalam pelayanan diakon, memang di dalam surat Timotius itu adalah pelayanan yang luar biasa, pelayanan yang indah. Ya, diakonos, diakon, penatua, itu pelayanan yang indah. Tetapi harus mengerti juga bahwa pelayanan yang indah itu perlu pengabdian. Melayani semua orang baru kita boleh menikmati apa menjadi bagian kita. Jadi kalau misalnya agak repot juga ya, kalau misalnya ada yang mau melayani lalu kemudian dia enggan karena tarifnya nggak pas. Ada yang kayak gitu, ada, saudara. Jangan salah, ada. Saya sudah saksikan sendiri, ada. Sudah ada tarifnya. Entah berapa, tetapi yang pasti sudah ada tarifnya. Sementara itu adalah sebuah pelayanan. Memang tidak mudah. Sehingga kadang-kadang kalau kita membahas bagian ini, nggak pernah diundang sih, makanya berani ngomong kayak gitu. Ya, nggak pernah diundang khotbah di tempat lain, jadi nggak bisa pasang tarif. Bukan itu, saudara. Tapi kalau kita mengacu kepada pengabdian, kita mengacu kepada kata melayani, diakon, ya. Itu kita melayani, kita kasih makan dulu. Sudah puas, sudah cukup, sudah menikmati berkat Tuhan, baru bagian kita untuk boleh menikmati berkat tersebut. Itulah arti pelayanan. Makanya di dalam gereja pun juga kata diakon ini juga kita gunakan dalam melayani. Untuk mengabdi, melayani. Kita melayani banyak orang di gereja. Jadi tidak ada kata itu, saya ngelayanin terus. Dia gak pernah ngelayanin, saudara, berarti itu bukan pemahaman yang Tuhan Yesus ajarkan. Ya. Kalau apa yang Tuhan ajarkan, semua orang harus kenyang dulu. Sudah kenyang? Udah, baru giliranmu. Gak mudah kan? Itulah pelayanan. Kalau saudara berkata mengenai pelayanan, saudara harus memahami kata diakon. Orang-orang harus betul-betul dilayani. Lalu kemudian bagian kita. Jadi sebenarnya yang paling capek betul, itu adalah pelayanan. Karena kita tidak menuntut, saya udah melakukan ini banyak, saya udah ini. Tidak. Tapi kita melakukannya dengan pengabdian. Yang kedua, saudara pakai istilah anak kecil. Di ayat yang ke-36. Saya mengutip tulisan ataupun juga catatan dari seorang hamba Tuhan bernama David E. Garland dari buku The NIV Application, berkata seperti ini. Mereka, anak kecil pada zaman Tuhan Yesus, itu tidak dipandang sebagai pribadi yang istimewa. Mereka adalah pribadi yang rentan dan berada di bawah otoritas ayahnya. Yesus memilih mereka seperti itu guna mewakili mereka yang hidup dalam kebutuhan dan kehinaan. Mari kita memperhatikan ayat yang ke-36 sampai ayat 37. Firman Tuhan berkata seperti ini. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka. Ini sebagai bentuk ataupun juga kontra dari apa yang menjadi perbincangan para murid, siapa yang terbesar di antara mereka. Siapa yang paling hebat, siapa yang akan memiliki kedudukan paling tinggi di antara para murid. Yesus ambil seorang anak, taruh di tengah,
Lalu kemudian ia berkata, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap anak tersebut? Perhatikan ayat berikut sebelumnya. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap anak itu? Anak itu diambil tengah, kemudian diapain? Dipeluk. Saudara tahu konsep memeluk itu konsep apa? Sayang. Konsep apa? Memberi diri. Seorang anak pada zaman Tuhan Yesus sekali lagi bukanlah seorang pribadi yang begitu istimewa. Maka di dalam Injil Lukas, kalau kita membaca Injil Lukas, kita melihat banyak tema tentang perempuan dan anak-anak itu diangkat. Karena dua kelompok ini sering direndahkan dan diremehkan oleh masyarakat pada zaman Tuhan. Tetapi Yesus mengambil anak tersebut, mengambil seorang anak, lalu kemudian ia memeluk. Yang menarik saudara dari bagian ini adalah, dari semua pembahasan kitab suci, khususnya dalam kitab-kitab Injil, kata memeluk hanya digunakan Yesus kepada anak-anak. Jadi jangan berharap Bapak Ibu Saudara yang sudah bangkotan mau dipeluk sama Tuhan. Tuhan pakai ini sebagai bentuk ilustrasi. Ya, ilustrasi sebagai apa? Ini yang paling hina. Aku sayang, aku layani dia. Aku memperhatikan, aku care terhadap dia. Oleh karena nanti kita akan melihat di bagian berikutnya, di ayat yang di tema berikutnya tentang jangan menjadi batu sandungan. Kalau ada seorang yang menyesatkan seorang anak, biarlah batu kilangan diikatkan ke lehernya, lalu tenggelamkan dirinya ke dalam sungai, ke dalam danau. Mati saudara. Tuhan Yesus begitu sangat tegas dan keras. Selain bicara mengenai anak, Yesus juga bicara mengenai kehinaan. Siapapun yang melayani tidak perlu memandang siapakah dia, dari latar belakangnya apa. Tetapi kalau memang dia harus dilayani. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari kedua ilustrasi tersebut, pengabdian, ada dua hal yang dapat kita pahami. Yang pertama, tidak ada tempat bagi kita untuk menyombongkan diri atas apapun yang kita miliki. Kalau kita pakai konsep diakon, apakah saudara adalah seorang lulusan STH, NTH, doktor, DTH ya, DTH, ya. Kalau profesor ada nggak? Nggak ada ya. Saya kurang paham ya kalau profesor. S1, S2, S3, dan S lainnya saudara. Tetapi kalau itu menjadi hal yang harus disombongkan. Dari buku yang saya baca tersebut saudara, ya, dikatakan bahwa bagi setiap orang, khususnya sekolah teologi, apabila nilai itu yang menjadi kebutuhan utama, menjadi kebanggaan, siap-siaplah imanmu digoyangkan. Seperti halnya di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Tidak ada yang patut disombongkan, tidak ada yang patut dibanggakan. Semua kita di hadapan Tuhan adalah seorang hamba. Maka kita tidak patut menyombongkan diri apa yang kita miliki, kekuasaan, materi, kekayaan, kepemimpinan. Kelebihan yang Tuhan berikan justru adalah untuk melayani Tuhan dan sesama. Itu yang Tuhan mau. Dan yang kedua, dari ilustrasi tentang anak kecil di ayat yang ke-36, kita belajar kerendahan hati adalah sesuatu yang mutlak untuk rela melaksanakan pelayanan sekalipun yang paling hina. Apa yang menurut saudara pelayanan paling hina? Tentu mungkin kita berkata, kayaknya nggak ada, semua luar biasa. Tapi jangan salah, di mata manusia kadang-kadang ada pekerjaan ataupun juga hal yang hina. Apakah itu korek WC? Apakah itu hanya sekedar membersihkan gereja? Saudara, tidak ada yang hina di mata Tuhan.
pengabdian para hamba Allah itu bermuara hanya kepada satu pribadi, yaitu Kristus. Inilah yang diingatkan oleh Tuhan kepada para murid. Oleh karena itu sebagai penutup, saya menyimpulkan menjadi 3 hal. Saudara, pengabdian kita itu bukan semata-mata mengejar keuntungan dan beroleh berkat duniawi. Namun yang paling mendasar adalah bahwa kita meneladani kasih Kristus sebagai jalan hidup baru yang akan menuntun kita ke sorga. Jalan hidup baru yang menuntun kita ke sorga. Kan jalan keselamatan itu Tuhan Yesus, betul. Satu-satunya. Jalan ke sorga hanya melalui Tuhan Yesus. Tapi ingat bahwa jalan itu di dalam Tuhan Yesus dipenuhi ataupun juga harus dibarengi dengan pikul salib. Untuk apa? Untuk membawa kita sampai ke sorga. Untuk mengingat inilah yang menjadi teladan yang harus aku pikul sebagai anak-anak Tuhan. Yang kedua, kekaguman kita kepada Allah, kepada kasih Allah, hendaknya berimbang dalam memandang berkat dan juga penderitaan. Harus berimbang dalam memandang berkat dan juga penderitaan. Sebagai 2 hal yang tidak dipisahkan dari kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita. Yesus tidak akan ataupun juga tidak akan tuntas di dalam kemuliaannya kalau tidak melewati salib. Sebagai anak-anak Tuhan, hidup kita pun juga tidak akan tuntas kalau kita tidak mau mengambil peranan dan bagian di dalam memikul salib. Karena apa? Tuhan sudah memberkati kita. Dan berkat itu harus berimbang. Bahwa ada tantangan dan penderitaan yang harus diterima dan dilalui. Dan itu sudah sebuah keharusan sebagai anak-anak Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita mau skip? Kalau ibadah online kayak gitu ya. Kalau misalnya semua serba online, saudara, kalau serba online itu enak. Saudara lihat sesuatu, lalu kemudian saudara bisa skip sampai ke ending langsung. Saudara mau skip atau saudara mau melanjutkan dan tekun di situ sampai tuntas. Itulah nilai seorang hamba, pengabdian seorang hamba. Dan yang terakhir, pelayanan yang mungkin dianggap hina dan tidak berarti justru dipandang mulia oleh Tuhan apabila kita melakukannya dengan semangat pengabdian yang murni dan jujur di hadapan Allah. Di manakah kita? Masihkah kita protes di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, lalu berkata, pelayanannya lebih enak dari saya, pelayanannya lebih baik daripada saya. Mari kita buang itu jauh-jauh, karena di hadapan Tuhan tidak ada pelayanan yang lebih besar dan pelayanan yang lebih kecil, atau pelayanan yang lebih agung, ataupun pelayanan yang lebih hina di hadapan Tuhan. Asalkan kita melakukannya dengan semangat pengabdian yang murni dan jujur di hadapan Allah. Selamat hari Minggu. Salam church bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa, mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama. Bapa kami yang di dalam sorga, kami memuji nama-Mu. Kami diingatkan bahwa sebagai anak-anak Tuhan, hidup kami harus berimbang dalam memandang berkat Tuhan dan juga mengambil bagian di dalam salib Kristus. Itulah kehidupan yang Tuhan mau, supaya kami dapat melihat sesungguhnya juru selamat yang kami agungkan adalah juru selamat kami yang agung, yang tidak membiarkan kami hidup menjadi orang-orang yang malas, orang-orang yang menyerah, orang-orang yang melarikan diri dari kenyataan sebagai anak-anak Tuhan. Namun kami belajar pada pagi hari ini, salib Kristus yang Tuhan ajarkan kepada murid Tuhan, sekalipun mungkin adalah sesuatu yang hina bagi dunia ini, namun itulah satu hal yang agung yang menuntun kami
dengan selamat sampai ke sorga kelak. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengajaran yang begitu penting pada pagi hari ini tentang salib Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena mulai saat ini kami semakin mengerti. Ketika kami belajar Injil Markus, kami semakin memahami bahwa ini adalah bagian yang tidak mungkin ditolak. Maka tolong kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kalau kami punya sikap mau skip, mau menolak, mau melompati hal-hal yang kami anggap sebagai rintangan yang sulit dan tidak mau kami hadapi, ampuni kami. Oleh karena kami semakin memahami, menjadi dewasa di dalam Tuhan, penderitaan ataupun juga salib Tuhan harus menjadi bagian dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Berkati umat-Mu, jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, baik yang di gereja maupun yang ada di rumah. Biarlah kami boleh diberikan pengertian tiap-tiap hari, semakin memahami berkat Tuhan dan salib Kristus secara bersama-sama. Karena itulah Tuhan kehendaki bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan kita. Mari saudara, baik Bapak Ibu Saudara yang ada di gereja, silakan memberikan persembahan dan persepuluhan saudara melalui kotak yang ada di depan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, silakan memberikan persembahan dan persepuluhan saudara melalui nomor rekening gereja yang tertera di layar saudara melalui pesan berjalan ya. Silakan Bapak Ibu Saudara boleh memberikan persembahan dan persepuluhan saudara melalui nomor rekening tersebut. Mari kita berikan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati kita. Silakan Bapak Ibu Saudara di gereja, silakan memberikan persembahan dan persepuluhan saudara ke depan. Sambil saudara memberikan persembahan dan persepuluhan, ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, kita bersuka cita, ada saudara kita yang berulang tahun pada minggu ini. Yang pertama adalah Pak Iskandar Ares, beliau ada di Surabaya. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun. Lalu kemudian yang kedua adalah saudari Elisa yang berulang tahun pada hari pada hari Kamis yang lalu. Tuhan Yesus memberkati saudari Elisa dalam segala cita-cita dan juga harapan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita juga patut bersuka cita, bersuka cita oleh karena ada saudara kita yang baru melangsungkan pernikahan kemarin hari Sabtu, yaitu saudara Yosua ya, saudara Yosua, Mas Yosua, beliau melaksanakan pernikahan di Semarang. Jadi tidak bersama-sama dengan kita. Siapa Mas Yosua? Mungkin yang di rumah mungkin belum tahu. Mas Yosua itu yang suka ada di balik layar, saudara ya, yang menjadi operator multimedia. Nah, beliau yang melayani di situ. Ya, Tuhan Yesus memberkati keluarga yang baru dibina, Mas Yosua dan juga Mbak Risa. Tuhan Yesus memberkati untuk keluarga yang baru. Lalu kemudian saudara, ada pengumuman berikutnya, memberitahukan kepada kita mengenai pelayanan diakonia. Gereja membuka kepada Bapak Ibu Saudara yang sekarang hadir, bila Bapak Ibu Saudara punya pakaian yang layak pakai, ya, tidak terbatas anak-anak ataupun orang dewasa, silahkan dikumpulkan, diberikan ke gereja. Apabila ada pakaian-pakaian yang ini numpuk-numpukin rumah, ya, numpuk-numpukin lemari, silakan saudara boleh sisihkan. Kalau itu masih baik, jangan yang sobek ya, jangan yang bolongnya di sini saudara, jangan. Ya, atau bolongnya di sini atau di sini, jangan ya. Yang bagus ya, yang bagus layak pakai, masih baik. Saudara silakan kumpulkan. Lalu kemudian saudara boleh titip di gereja, nanti akan disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan.
Pak Anto yang Pak Anto sekarang tidak hadir ya. Pak Anto yang akan menolong kita. Pak Anto yang akan menyalurkan itu karena ada pelayanan-pelayanan beliau, pelayanan-pelayanan di kampung-kampung, khususnya untuk pelayanan-pelayanan orang tua ya yang bukan Kristen, dan kita bisa membantu mereka. Ya, jadi saudara silakan, saudara boleh kumpulkan itu dan ditaruh di gereja. Sampai kapan Pak? Sampai akhir Juni, betul ya? Sampai akhir Juni. Jadi batas akhirnya pengumpulan adalah sampai akhir Juni. Saudara silakan kumpulkan pakaian-pakaian tersebut. Sekali lagi layak pakai, ya, layak pakai, masih agak bagus lah ya. Oke. Kemudian saudara, hari Rabu yang akan datang persekutuan doa damai dilaksanakan seperti biasa. Mari silakan hadir jam 6:30 malam melalui Facebook gereja jam 6:30 malam hari Rabu yang akan datang. Kemudian Bapak Ibu Saudara, hari Minggu yang akan datang ibadah masih dilaksanakan seperti biasa. Untuk pemberitahuan bagi kita semua bahwa ibadah gereja kita, Gereja Baptis Pertama Cabang Kopo Permai, sudah dilaksanakan onsite terbuka. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang kebetulan ada di wilayah Korea, Kopo area, ya, yang ada di Korea, Kopo area, boleh silakan Bapak Ibu Saudara boleh datang untuk boleh beribadah bersama dengan jemaat Tuhan di tempat ini jam 8 pagi. Tetapi tentunya prokes, jangan lupa itu ya, selalu kenakan masker, lalu kemudian waktu masuk cuci tangan dan semua protokol-protokol itu harus dilewati ya. Jadi itu memberikan kenyamanan dan juga keamanan kita bersama. Demikian beberapa informasi yang perlu saya sampaikan berkenaan dengan kegiatan dan juga seputar hal-hal yang perlu kita laksanakan dan lakukan di gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan. Bapa kami yang di dalam sorga, salib Tuhan adalah jalan hidup bagi setiap orang-orang percaya. Dan kami juga semakin menyadari, memahami bahwa salib Tuhan bukan hanya bicara mengenai penderitaan saja, tetapi dibarengi dengan berkat Tuhan yang memberikan kepada kami kekuatan tiap-tiap hari untuk menjalani hidup ini. Sehingga kami selamat sampai di sorga. Terima kasih Tuhan. Ini adalah hal yang luar biasa yang boleh kami pelajari pada pagi hari ini. Bahwa Tuhan boleh menuntun kami. Dan Tuhan mengajar kami tiap-tiap hari. Menjadi pribadi-pribadi yang kokoh. Pribadi-pribadi yang teguh. Dan pribadi-pribadi yang terus mengandalkan Tuhan tiap-tiap hari. Bapa, hamba-Mu berdoa bagi setiap jemaat Tuhan, umat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Bahkan juga yang mengikuti ibadah dari rumah. Tuhan kiranya boleh memberkati dan menolong. Di dalam tantangan kami menghadapi masa-masa yang sukar ini. Di mana semuanya serba tidak mudah. Tetapi biarlah Tuhan boleh memberikan kekuatan tiap-tiap hari bagi umat-Mu. Bagi jemaat-Mu. Untuk tetap percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami. Oleh karenanya Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama. Kami tidak menjadi pribadi-pribadi yang melarikan diri dari panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan. Tapi terus maju, menyadari bahwa itulah yang Tuhan kehendaki. Supaya kami semakin dewasa, semakin kuat di dalam Tuhan. Oleh karenanya, kiranya Tuhan boleh menolong kami. Dan kami mau menerima berkat Tuhan. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Engkau telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya. Pulanglah ke rumahmu masing-masing. Kembalilah di dalam tugas tanggung jawab yang menjadi bagianmu dalam keseharian. Lakukan itu dengan setia. Lakukan itu dengan tekun. Dan tetap memandang salib Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Silakan mengambil satu teduh.
Selamat hari Minggu bagi kita semua. Jangan lupa untuk anak-anak jam 10 nanti ada ibadah sekolah minggu melalui Google Meet. Mari ingatkan anak-anak kita untuk boleh beribadah di ibadah sekolah minggu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam church.